Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para kaum muslimin, muslimat, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu, bermuajahah kembali di acara program kajian kitab Kamandanu, kegiatan Ramadan di pesantren, kegiatan Ramadan di kampus UNU Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini kita masih mengkaji kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah yang disusun oleh Sayyid Ahmad Al-Hashimi, yang insya Allah kita akan mengkaji satu hadis di dalam pertemuan kali ini, dan semoga dengan mengkaji hadis tersebut kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran berharga, hikmah-hikmah berharga, ilmu yang berharga untuk kita jadikan pedoman, petunjuk, untuk kita jadikan prinsip yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Sebelum kita memulai, mari kita bertawasul kepada Rasulullah Muhammad SAW dan juga pengarang kitab ini Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Semoga kita selalu mendapatkan keberkahan dari Rasulullah dan juga beliau pengarang kitab ini. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila jami ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada wa sholihin wal awliya'il arifin wa sahabati ajma'in, summa ila arwahi masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina, khususan ila musannifi hadzal kitab Sayyid Ahmad Al-Hashimi, wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahsana ilaina syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad dawuh, Rasulullah bersabda, ibtaghu ar-rif'ata, ibtaghu podo gayuwa sira kabeh ar-rif'ata ing keluhuran, indallahi mungguhe Allah. Gayuhlah keluhuran menurut ukuran standar dari sisi Allah. Tahlumu arisa sapa sira aman saking wong jahila kang ora ngerti sapa man alaika ing atase sira. Bersikap santunlah terhadap orang yang orang itu tidak mengetahui seluk-beluk siapa dirimu. Wa tu'ti lan awe sapa sira man ing wong haramaka kang ngaromake sapa man kang ngalang-alangi sapa man ka ing sira. Rawahu ngriwayatake hu ing hadis sapa Adiyun ani Ibnu Umar
dari Ibnu Umar. Kita diminta oleh Rasulullah untuk ibtaghu ar-rif'ata, selalu gayuhlah, selalu berorientasi untuk mencapai ar-rif'ata, keluhuran. Indallahi, menurut standar, menurut ukuran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Yaitu kita bersikap santun, bersikap lemah lembut, bersikap santun terhadap orang yang tidak mengetahui sebenarnya posisi kita itu seberapa, siapa kita. Dan kita waktu timan haram, maka kita diminta untuk memberikan sesuatu, membaiki orang yang sebenarnya itu malah membuntu akses atau tidak mau bertemu atau tidak mau berhubungan dengan kita. Maka kita harus menyambungnya, memberikan sesuatu yang memang dia sebenarnya tidak membuntu atau menghadang-hadangi atau menghalang-halangi kita untuk berbuat kepada dia. Inilah akhlak yang dikedepankan dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu kita biasanya sebagai seorang manusia itu merasa diri kita ini orang yang terhormat, kita mempunyai posisi tertentu, dan kita semua ingin bahwa orang lain itu memperlakukan kita itu sesuai dengan status kita. Tetapi ajaran kita jangan seperti itu. Karena apa? Tidak semua orang itu mengetahui posisi kita. Tidak semua orang itu mengetahui siapa diri kita, maunya kita mau dari keluarga mana, dari apa. Sehingga ini mengajarkan kita bahwa untuk bersikap rendah hati, tidak menunjukkan bahwa aku ini loh, bahwa kamu semua harus menghormati diriku karena posisi aku mempunyai posisi yang seperti ini di masyarakat. Aku mempunyai ini loh, aku keturunannya siapa. Nah, di sini malah yang harus ditekankan adalah kita malah bersikap yang santun kepada orang yang belum mengetahui kita. Karena memang kalau memang ada orang yang bersikap yang menurut kita itu tidak pas dengan posisi kita, akhlak yang harus kita kedepankan ya kita bersikap santun kepada orang itu. Karena mungkin kita juga belum tahu orang itu juga siapa, orang lain itu. Jangan-jangan orang lain itu pun juga posisinya secara status sosial, secara apa, dan posisinya di hadapan Allah. Jangan-jangan ya kan secara zahir malah lebih baik dibanding kita. Nah, ini mengajarkan kita untuk bersikap tenggang rasa di antara sesama, di antara manusia, di antara makhluk lainnya. Jangan bersikap sewenang-wenang dan menganggap semua orang harus mengerti diriku, mengerti kan posisiku kayak gini, maka kamu harus bersikap seperti ini kepada diriku. Jadi kalau semua orang itu pengen kayak gitu, wah rusak itu tatanan masyarakat. Karena semua orang akan menganggap dirinya paling semua, sehingga akan ada benturan antara satu kesombongan dengan kesombongan yang lain. Kalau seperti itu, chaos masyarakat itu. Nah, ini akhlak. Jadi, mari kita bersikap santun terhadap orang itu belum mengenal kita, belum mengenal siapa kita. Nah, umumnya kalau kita nuruti hawa nafsu, itu kan kita pengen dihormati dengan status kita, dengan posisi kita, siapapun. Nah, itu. Padahal kita ini, mohon maaf,
Kadang kita tidak introspeksi pada diri kita sendiri. Kita ini cuma siapa? Kan kita itu cuma dikenal di kampung itu. Sudah merasa bahwa kita ini pemimpin yang sangat besar. Atau memang kita punya status yang sangat besar, sangat tinggi. Keluhuran itu bukan di situ, tapi keluhuran malah bersikap sebaliknya. Yaitu apa? Bersikap santun terhadap orang yang tidak tahu posisi, bersikap lemah lembut kepada orang yang tidak tahu posisi sebenarnya kita itu, sehingga kita bisa memaklumi. Dengan begitu orang lain itu akan apa? Melihat kita itu mempunyai akhlak yang mulia. Disitulah nilai-nilai Islam itu. Watu timan haromaka, dan kita memberikan sesuatu yang sebenarnya orang itu menutup akses buat kita. Contoh umpamanya ada si A si B mempunyai konflik, yang si A ini menutup komunikasi dan informasi kepada si B karena konflik yang keras itu. Tetapi si B berusaha menyambung. Kalau punya makanan, itu nanti malah diberikan kepada si A. Kalau umpamanya si A punya acara-acara, maka si B itu memberikan bantuan kepada si A. Inilah yang namanya tu'timan haromaka. Malah kita yang harus membalasnya dengan yang lebih baik. Jangan umpamanya ada orang itu menutup komunikasi, menutup hubungan itu, malah kita sendiri juga tidak pernah menyambungnya. Berarti kan posisi kita sama dengan posisi orang itu. Nah, untuk itu hadis ini salah satu keluhuran itu adalah meskipun kita ini diputus hubungannya dengan seseorang yang menurut kita itu, maka harusnya kita memberi yang lebih. Kita berinisiatif untuk memulai komunikasi. Kita berinisiatif untuk menyambung silaturahim. Kita berinisiatif untuk memberikan sesuatu yang lebih dibanding dengan apa yang dia berikan, yang diberikan orang itu kepada kita. Kita membalas yang lebih. Nah, keluhuran itu ada di situ. Keluhuran itu bukan saling membalas. Memang kalau secara hukum fikih, kalau itu terdapat hukum kisos. Di fikih ada kisos. Kalau menampar ya kita tampar. Kalau keluar kita ada yang dibunuh, maka ya kita dibunuh juga orang yang membunuh itu. Itu fikih, kisos. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Jadi kalau hukum fikih itu kan seperti itu. Tetapi kalau kita ini ingin mempunyai derajat yang luhur, maka kita harus membalasnya itu lebih baik dibanding apa yang dia lakukan kepada kita, apa yang seseorang itu lakukan kepada kita. Disinilah maknanya ihsan, kebaikan. Inilah namanya ihsan, membalas dengan sesuatu yang melebihi dengan apa yang orang itu melakukan kepada diri kita, membalas dengan kebaikan. Makanya ada perintah khudhil afwa, maafkan. Jika mereka itu berbuat yang tidak baik kepada kita, meskipun secara hukum fikih kita mampu membalasnya, tapi kalau kita pengen mempunyai derajat yang lebih luhur, lebih tinggi di hadapan Allah, maafkan. Jadi maafkan seseorang itu, maka derajat kita akan, dan membalas orang yang memperlakukan kita secara jelek itu dengan sebaliknya kita perlakukan dengan baik,
dengan penuh kebaikan, dengan kesantunan, dengan balasan yang lebih baik. Disitulah derajat keluhuran itu indallah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari hadis ini. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.